Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GKI Palangka 1 yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya, Penetua Brin Immanuel dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur dan istirahat kami malam tadi. Pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 tertulis demikian. Dengan perikop Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat.
Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhannya itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat beberapa waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Vikaris Aprinita Sarjana Teologia yang diberi judul Jangan Main-Main dengan Dosa, yang berbunyi demikian. Semua bermula dari situasi menyenangkan yang Raja Daud ciptakan bagi dirinya sendiri. Seharusnya saat itu Raja Daud terjun ke medan perang dan memimpin bala tentaranya. Namun ia malah bersantai di istananya. Dosa mulai menjebak Daud. Pertama, ia berzinah dengan Betseba, istri Uria. Raja Daud terpikat saat ia berada di atas soto istana dan melihat Betseba sedang mandi. Meski tahu bahwa Betseba telah memiliki suami, Raja Daud tetap menghampiri sehingga Betseba mengandung. Kedua, demi menutupi kejahatannya itu, Raja Daud nekat menyusun skenario untuk membunuh Uria dengan cara menempatkannya di barisan terdepan dalam pertempuran paling hebat melawan Bani Amon. Dua dosa yang dilakukan Raja Daud ini sungguh menyedihkan, mengingat bahwa sebelumnya ia selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah. Namun, dosa bisa menjerat siapa saja, termasuk orang seperti Raja Daud. Dosa berawal dari mata. Mata melihat, hati menginginkan, dan tindakan melaksanakannya. Itu pola yang biasa terjadi bila seseorang jatuh ke dalam dosa. Melihat, menginginkan,
dan mengambil merupakan suatu proses yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berkembang. Dosa seperti bola salju, semakin tergilingkan akan semakin besar. Ini menjadi suatu peringatan keras bagi kita. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan dosa. Kejatuhan banyak orang Kristen ke dalam dosa biasanya dimulai dengan kondisi rohani yang secara perlahan semakin menjauh dari Tuhan. Kondisi rohani seperti itu membuat daya pikat dosa yang menarik kita terasa menggiurkan. Tanpa sadar, kita bisa terperangkap dan akhirnya dosa menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, jangan beri kesempatan kepada dosa untuk memikat kita. Namun, hendaklah Allah sendiri yang diizinkan memikat hati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa kami tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau kita semua umatnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.